Nah, saudara, saya ingin berbagi tentang bahan khotbah yang akan disampaikan dari mimbar-mimbar gereja, khususnya gereja-gereja Protestan pada besok ini 19 Januari 2025, yang terambil dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Nah, pembuangan ke Babel itu tidak berbicara hanya di dalam level bahwa bangsa itu telah dikalahkan dan dibuang. Artinya Yerusalem sudah dihancurkan, lalu orang-orang Yehuda itu ditawan dan dijadikan budak atau tawanan di negeri Babel. Bukan hanya itu, tetapi ini juga mempengaruhi akan pandangan banyak bangsa, di mana di setiap wilayah pada waktu itu atau di setiap bangsa selain daripada orang-orang Israel ini atau orang Yahudi ini, mereka memandang Allah itu adalah Allah yang bersifat lokal. Nah, Allah yang bersifat lokal itu artinya Allah yang hanya berkuasa di satu tempat, dan dengan kalahnya Yehuda sebagai umat Allah yang benar, maka mereka mengklaim bahwa Allahnya orang Israel juga adalah Allah yang sifatnya lokal. Nah, itu latar belakang daripada perkataan-perkataan Yesaya di dalam bagian ini kembali mencerahkan kita tentang itu. Nah, saya kan pernah berbicara ya dari atas mimbar ketika saya berkata bahwa sebenarnya di saat-saat tertentu ketika Allah melihat manusia itu sudah menganggap diri paling hebat, paling benar, dan paling kuat, maka ada saat-saatnya di mana Allah berdiam diri. Bukannya dia tidak punya kuasa dan otoritas, tetapi dia mengambil tindakan-tindakan tersebut di momen-momen tertentu. Nah, misalnya di saat-saat Nebukadnezar datang, Nebukadnezar merasa bahwa dia kuat, Nebukadnezar merasa bahwa dia punya otoritas yang tidak terbatas, ditambah dengan orang Yehuda yang sudah berbuat dosa, berkhianat kepada Tuhan, maka Allah mencoba untuk berdiam. Istilahnya, silakanlah Nebukadnezar tunjukkan otoritasmu, tapi ingat bahwa suatu ketika dia juga akan menunjukkan otoritasnya, menunjukkan kuasanya untuk menghantam daripada Nebukadnezar dan juga negeri Babelnya. Nah, jadi kekalahan Yehuda ini ketika Nebukadnezar dan tentaranya itu memporak-porandakan Yerusalem, itu tidak hanya berbicara soal kekalahan bangsa itu secara fisik, tapi itu mempengaruhi juga pandangan bangsa-bangsa di sekitar tentang Allahnya mereka. Jadi sekarang mulai meragukan, bangsa-bangsa di sekitar itu mulai meragukan akan otoritas, kuasa daripada Allah Israel. Maka tidak heran berita yang dibawa oleh Yesaya ini adalah untuk menunjukkan kepada setiap bangsa bahwa Allah Israel adalah Allah yang tetap berkuasa, meskipun dalam durasi waktu tertentu, dalam masa-masa tertentu, dalam momen-momen tertentu dia mencoba berdiam diri dan seakan-akan tidak menunjukkan pertolongannya bagi umatnya. Nah, itu bukan hanya di dalam perjanjian lama terjadi ya, termasuk ketika sang anak tunggal Bapa yaitu Yesus Kristus menjerit di atas kayu salib, ketika dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan momen, ya, waktu di mana Tuhan berdiam diri, Allah Bapa berdiam diri dan seakan-akan tidak menunjukkan kuasanya. Itu karena apa? Sekali lagi, kalau orang sudah berada di dalam situasi bahwa dia menganggap diri hebat, dia menganggap diri kuat, dia menganggap diri berotoritas, dia menganggap diri berkuasa, dan ditambah dengan dosa orang-orang Yahudi, maka Allah mengambil posisi berdiam diri. Nah, makanya Yesaya kembali mendengungkan hal ini tentang apa? Tentang kebesaran daripada Allah Israel, kebenaran daripada Allah Israel, kekuatan daripada Allah Israel, keselamatan daripada Allah Israel, biarlah itu didengar oleh bangsa-bangsa. Makanya dalam ayatnya yang kedua dikatakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Artinya nama Tuhan kembali dikumandangkan. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang berotoritas penuh. Dan biarlah orang-orang, bangsa-bangsa
yang selama ini meragukan akan otoritas daripada Tuhan Allah Israel itu, biarlah mereka boleh melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, menyaksikan akan kemuliaan yang akan ditunjukkan oleh Allah kepada dunia ini, dan secara khusus untuk penyelamatan bangsa Israel atau orang-orang Yehuda pada khususnya. Maka ada alasan di dalam ayat yang pertama ya, Yesaya 62 ayat yang pertama dia katakan, oleh karena Sion aku tidak dapat lagi berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulb. Jadi sekarang Yesaya menubuatkan satu momen ke depan, Allah ingin menunjukkan kebenarannya, Allah ingin menunjukkan akan keselamatan yang dia berikan kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan biarlah semua bangsa itu boleh melihat akan kemuliaan Tuhan yang seperti itu. Karena hal itu tidak akan bisa tersembunyi. Kebenaran Allah tidak akan bisa disembunyikan. Keselamatan yang dinyatakan oleh Allah itu juga tidak bisa disembunyikan. Karena dia katakan di sana kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulur. Jadi ini semacam tindakan penyingkapan otoritas kuasa daripada Allah ketika dia nanti menyelamatkan orang-orang Yehuda atau orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan ini. Itu yang pertama, saudara, yang disampaikan oleh Yesaya. Yang kedua, bahwa di dalam proses Allah menyelamatkan nanti orang-orang Israel ini, maka dia berkata di situ bahwa dia akan menjadikan mereka kembali sebagai mahkota di tangan Allah. Itu kita dapatkan di ayat yang ketiga. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Artinya apa? Bahwa Israel yang selama ini ditinggalkan, Israel yang selama ini atau Yehuda yang selama ini dibuang oleh Allah, tetapi sebagai Allah yang penuh dengan kesetiaan, dia terus ingat seperti di dalam ayat 1. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Jadi itu kan kalimat-kalimat yang sejajar ya, dan berulang. Artinya apa? Hatinya tetap pada Sion, hatinya tetap pada Israel, hatinya tetap pada umatnya, dan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang real, tindakan-tindakan yang nyata yang bisa disaksikan oleh orang, dan dari sana orang bisa belajar tentang kebenaran dan otoritas daripada Tuhan itu. Jadi dia akan menjadikan mereka menjadi mahkota. Mahkota artinya adalah sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang diberi kemuliaan, dan itu Tuhan lakukan ya di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Nanti ketika mereka pulang dari tanah Media Persia atau dari tanah Babel, nah kan itu kan mengalami pergantian kekuasaannya. Setelah Asyur lalu ada Babel, setelah Babel muncullah yang namanya Media Persia. Nah di zaman Media Persia itu nanti Tuhan kembalikan orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan itu dikembalikan ke Yerusalem. Dan itu keagungannya saudara, Raja Kores yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan, tetapi di dalam hatinya Tuhan bekerja, membuat dia menyuruh orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem, dengan orang-orang yang ada di sekitar itu memberikan perhiasan, memberikan apa yang mereka miliki untuk mendukung rencana pembangunan kembali kota Yerusalem, baik itu bait suci dan juga kotanya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, bahwa gambaran ketika Israel dibuang ke Babel itu adalah seperti bagaimana relasi antara Allah dengan umatnya itu seperti relasi suami dan istri yang sudah berpisah. Berpisah karena apa? Karena istri yang tidak setia, istri yang berkhianat. Nah itu gambaran yang diungkapkan oleh Yesaya ya. Yang kita lihat di dalam ayat yang keempat misalnya, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Jadi orang-orang di sekitar itu menganggap bahwa Israel ini sudah dilepaskan oleh Tuhan, tidak diurus lagi oleh Tuhan, tidak diperhatikan lagi oleh Tuhan, sehingga diklaim atau disebutkan di situ bahwa mereka seperti perempuan yang tidak bersuami lagi, yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah tetapi ketika Yesaya berbicara, Yesaya menjanjikan pemulihan relasi itu di dalam sebuah gambaran hubungan suami istri. Jadi memang seringkali ya kita lihat ya,
gambaran-gambaran di dalam perjanjian lama ini sangat kental ketika Israel berkhianat kepada Tuhan, dan itu digambarkan persis seperti istri yang berkhianat kepada suaminya. Jadi bentuk-bentuk kepercayaan kepada ilah lain yang menggantikan Allah yang benar dengan Allah atau ilah yang sia-sia, ilah yang tidak punya kuasa apapun, itu bentuk pengkhianatan. Dan Israel itu seringkali melakukan itu ya, pengkhianatan kepada Tuhan, sehingga digambarkan di sini bagaimana sakitnya hatinya Tuhan itu yang diperbuat oleh Israel, dan dia digambarkan di situ seperti perempuan yang berkhianat sehingga suaminya meninggalkan dia. Dan dikatakan di sini bahwa perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya ini tidak lagi dikatakan yang ditinggalkan suaminya, tetapi yang dikasihi kembali oleh suaminya. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, negerimu yang bersuami. Ya, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Itu kan diulang-ulang ya. Negerimu bersuami, engkau disebut sebagai orang yang bersuami. Nah, ini maksudnya apa? Ini menegaskan kepada kita bagaimana kedekatan relasi antara Allah dengan manusia ciptaannya yang dikasihinya itu begitu eratnya, digambarkan di dalam relasi suami dan istri. Nah, saudara, tidak ada relasi yang paling dekat di dalam dunia ini yang lebih dekat daripada relasi suami istri. Ya, saudara harus perhatikan itu ya. Tidak ada relasi apapun di dalam dunia ini yang lebih dekat selain daripada relasi suami istri. Nggak ada yang paling intim selain daripada relasi suami istri. Dan Allah itu menggambarkan seperti itu ya. Cintanya Allah kepada kita itu digambarkan seperti itu. Nah, apa yang dikatakannya di sana? Bahwa engkau sekarang akan disebut sebagai yang bersuami. Artinya ada pemulihan relasi. Bukan hanya bahwa Israel itu dikembalikan ke Yerusalem. Bukan hanya bahwa Israel itu diselamatkan dari cengkeraman bangsa lain. Bukan hanya ini sebagai gambaran pembebasan orang-orang Israel dari kuasa dosa. Tetapi ini juga berbicara tentang relasi yang dipulihkan. Bahwa Allah sekarang melihat Israel sebagai orang yang dikasihinya, sebagai mempelai perempuan yang sungguh-sungguh dicintainya. Kita lihat ayat 5 misalnya. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Jadi dia akan menjadi suamimu. Tuhan akan menjadi suami yang melindungi, yang berkorban, yang mengasihi akan umatnya. Nah, ini nanti kita mengerti ya, kenapa relasi Allah dengan umatnya itu dikatakan relasi sebagai suami dan istri di sini. Itu nanti yang dijelaskan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 5. Ketika dia berbicara tentang posisi laki-laki sebagai suami, dia harus mengambil posisi seperti Kristus, dan juga perempuan sebagai istri, dia harus mengambil posisi seperti jemaat mula-mula atau gereja mula-mula, di mana di sana kita melihat bahwa Sang Kristus mempelai laki-laki itu rela berkorban demi sang mempelai perempuan. Dan itu yang dilakukan oleh Allah bagi dunia ini, bagi orang-orang percaya di dalam dunia ini. Dia mengorbankan dirinya, dia menjadi suami yang terbaik bagi perempuan ini. Dan itulah gambaran relasi kita dengan Tuhan. Kalau selama ini Israel atau Yehuda itu sudah dibuang oleh Allah karena dosanya mereka, sekarang kembali dikasihi. Itulah cinta kasih Allah ya, yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa dibandingkan dengan cinta kasih apapun di dalam dunia ini. Jadi kalau tema kita pada esok ini yaitu bahwa semua bangsa biarlah mereka mengetahui akan kemuliaan dan kebenaran Allah, maka kita melihat di situ keagungan, kemuliaan, kebenaran daripada Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, meskipun ada momen-momen tertentu di mana dia seakan-akan tidak menunjukkan otoritas dan kuasanya, tapi toh suatu ketika genap waktunya, dia akan menyatakan cinta kasih itu.
bukan hanya bahwa Israel atau Yehuda dikembalikan ke Yerusalem, nanti juga dalam penggenapan yang lebih besar bahwa Yesus Kristus diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi penebus, untuk menjalankan cinta kasih yang tiada tara bagi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati.